Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-33 ini didukung oleh para pemain. Yoko sebagai Kaisar Kubilai Khan, Armando Nida sebagai Panglima Kausing, Benny sebagai Panglima Sipi, M. Abud sebagai Panglima Ikemese, Ape Burhan sebagai Canpi, Asdi Suastra sebagai Empu Ranubaya, Wahyu sebagai Mengci, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Kaisar Kubilai Khan memandang tajam ke arah Panglima Kausing yang masih berlutut di depannya. Kemudian, pimpinan tertinggi bangsa Mongolia itu menyentakkan jubah kekaisarannya sebelum beranjak mendekati Panglima Kausing. Panglima Kausing? Ya, Baginda. Kau adalah salah satu panglima perang Mongolia yang menjadi kepercayaanku. Selama ini kau bekerja dengan baik, mengabdi pada kerajaan. Apa kau sama sekali tidak tersentuh hatimu melihat kelakuan Raja Singasari itu? Ampun, Baginda. Tentu saja, sebagai bangsa Mongolia yang lahir dan dibesarkan di tanah leluhur, hamba merasa tersinggung dan sakit hati. Nah, kalau begitu, bantulah aku menghukum Raja Jawa itu. Ampun, Baginda. Hamba bersedia berperang sampai titik darah penghabisan demi kebesaran Mongolia. Demi meluhurkan nama Baginda sebagai pemimpin bangsa. Tapi apa yang hendak hamba sampaikan ini, barangkali belum Baginda pahami dengan seksama. Panglima Kausing, bukankah kau hendak memfitnah Perwira Mengci? Ampun, Baginda.
Hamba ingin mengutarakan suatu kebenaran, bukan fitnah. Kausing, Mengsi sudah bekerja dengan susah payah. Dia menjalankan tugasnya dengan baik selama menjadi utusanku ke Singasari. Aku dan juga kau, kita semua harus menghargai jasanya ini. Betul, Baginda. Hamba sangat menghargai apa yang telah dilakukan Mengci dalam menjalankan tugasnya sebagai duta bangsa Mongol. Tapi hamba juga menyesalkan apa yang dilakukannya sebagai seorang perwira muda. Apa yang telah dilakukannya? Mengci berusaha membalas sakit hatinya dengan cara-cara yang tidak kesatria. Apa maksudmu? Ampun, Baginda. Raja Singhasari itu memang patut mendapat peringatan keras atau hukuman. Kalau perlu kita kirim bala tentara untuk membuat Raja Jawa itu mau membuka matanya dan selanjutnya tidak lagi memandang rendah nama Baginda Kaisar Kubilai Khan. Tapi apa yang dilakukan Mengci sungguh-sungguh tidak mencerminkan kebesaran bangsa Mongol yang kita bangga-banggakan selama ini. Coba kau bicara dengan lebih jelas lagi, Panglima Kausing. Jangan berbelit-belit. Ampun, Baginda. Terus terang, hamba kurang bisa menyetujui tindakan brutal yang hanya menuruti hawa nafsu. Mengapa harus membunuh orang tua itu? Mengapa tidak? Dan mengapa hal itu kau anggap tindakan brutal, Kausing? Iya, Baginda. Aku tidak mau bicara lagi soal ini. Kalau kau tidak setuju, kau bisa mengutarakan pendapatmu besok di depan sidang. Ampun, Baginda. Barangkali Baginda bisa mempertimbangkan lagi persoalan orang tua itu. Apa urusanku? Dia orang asing, bangsa lain. Apa keuntunganku membela kepentingannya, oh? Dan lagi, dia sudah tidak menaruh hormat padaku. Kalau memang hasil sidang memutuskan kepalanya harus dipenggal, nah, si tua Lanupaya itu harus diseret ke depan Algojo. Aku tidak akan menghalanginya lagi. Dia sama sekali tidak ada gunanya kita biarkan tetap hidup. Ampun, Baginda. Barangkali orang tua itu akan banyak gunanya seandainya Baginda sudi mendengarkan keterangan hamba. Apa gunanya orang tua itu? Dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya akan merepotkan kita. Bahkan dia akan menimbulkan kesalahpahaman di antara kita. Orang tua itu mempunyai keahlian khusus, Baginda. Keahlian apa? Hamba sudah membuktikannya sendiri. Orang tua itu sangat ahli dalam pembuatan senjata tajam untuk keperluan perang. Panglima Kausing lalu menceritakan apa yang dilihatnya dalam penjara. Juga tak lupa dia menceritakan apa yang dilakukan Mengci atas diri Empu Ranubaya sesuai keterangan yang diberikan Canpi. Kaisar Kubilai Khan tertegun sejenak mendengar penjelasan yang dituturkan panglimanya. Benar apa yang kau katakan itu, Panglima? Hamba tidak berani berdusta di depan Baginda. Hamba bersedia dihukum berat kalau memang keterangan hamba ini terbukti palsu adanya. Kau sudah melihat sendiri kemampuannya yang hebat itu? Baginda pun sekarang bisa melihatnya. Baginda tahu, pedang ini buatan keluarga hamba. Sebagai pewaris ilmu turun-temurun dari leluhur hamba. Baginda Kaisar Genghis Khan sendiri banyak memesan senjata serupa sewaktu mempersiapkan diri menaklukkan negeri Turfan dan seluruh daratan Cina. Ya, aku tahu. Keluargamu memang terkenal ahli membuat senjata. Lalu ada apa dengan pedangmu itu? Mohon, pedang hamba ini Baginda teliti dengan seksama. Coba lihat. Apa maksudmu, Panglima Kausing? Aku tidak melihat keanehan apa-apa atas pedangmu ini. Pedang itu bahan logamnya digali dari lembah kuil pingsan, Baginda. Ya. Karena itu sangat keras. Tapi apa yang dilakukan orang tua itu hampir-hampir membuat hamba tidak percaya pada akal sehat hamba sendiri. Coba Baginda periksa lagi. Ya. Aku melihat ada beberapa golesan di bagian ujung pedang ini. Apa artinya, Panglima Kausing? Tulisan itu menurut Pak Ranubaya tersusun menurut huruf atau aksara Jawa kuno. Bunyinya adalah nama hamba. Oh, siapa yang menggoreskan tulisan ini? Dialah yang menggoreskan tulisan itu, Baginda. Dengan sebuah pisau kecil orang tua itu mampu menoreh pedang yang begitu keras. Ujung pisaunya sampai berasap waktu dia menulisi
pedang hamba itu, Baginda. Kalau benar apa yang kau saksikan itu, pasti orang tua itu memiliki ilmu yang hebat dalam pembuatan senjata. Ampun, Baginda. Hamba adalah keturunan keluarga pembuat senjata. Senjata buatan keluarga hamba sudah terkenal di seluruh negeri ini. Hamba tahu benar cara mengolah logam menjadi pedang atau tombak. Tapi hamba tak bisa mengerti orang tua itu mempunyai pisau kecil yang nampaknya kurang berharga, tapi tajam dan kerasnya luar biasa. Baiklah, Panglima Kausing. Besok, bawa orang tua itu menghadap di balai sidang. Aku ingin membuktikan sendiri kehebatannya itu. Apa maksudnya Panglima Kausing mengunjungi orang tua itu di penjara? Saya khawatir Campi telah menceritakan perihal orang itu, Panglima. Maksudmu? Panglima Kausing berasal dari keluarga pembuat senjata. Kalau Campi menceritakan bahwa si tua itu pun seorang ahli senjata, pastilah Panglima Kausing tertarik untuk mendekatinya. Kulihat sore tadi Panglima Kausing diam-diam menghadap Kaisar. Wah, jangan-jangan Panglima Kausing berusaha mempengaruhi jalan pikiran Kaisar. Dengan menggunakan keahlian si tua bangka itu. Itu bisa saja terjadi. Tapi bagaimanapun, aku tidak menyukai orang Singasari itu terus bercokol di negeri ini. Bagus. Ia harus ikut menanggung akibat perbuatan rajanya ke Tanegara. Benar Panglima Sipi. Kalau kepalanya sudah memusuhi kita, maka ekornya harus siap-siap dipotong. Soal ini aku yang akan mengaturnya, Mengki. Bagus. Kau tunggu saja apa yang akan kuperintahkan. Baik, Panglima. Kaisar datang. Beri hormat pada Kaisar. Selamat datang ya Kaisar kami. Terimalah salam dan hormat kami. Semoga panjangnya usiamu. Bagus. Nampaknya semuanya sudah hadir. Bagus. Nah, silakan duduk semuanya. Kita berkumpul hari ini untuk membahas masalah bagaimana sikap kita terhadap Raja Singasari yang telah menghina bangsa kita. Coba, aku ingin mendengar pendapatmu, Panglima Sipi. Ampun, Baginda. Jelas, Raja Singasari itu telah menghina kita. Dia melukai utusan kita dan melobek-lobek surat yang Baginda kirimkan untuknya. Karena itu, kita harus membalas penghinaan ini, Baginda. Saya, sebagai penerus generasi Mongol, merasa tersinggung. Karena itu, hamba usulkan, penggal kepala orang Singasari itu. Kirimkan pada Kertanegara disertai surat tantangan perang. Bagaimana yang lain? Aku juga ingin mendengar pendapat Panglima Ikemese. Ampun Baginda. Sikap dan tindakan pemerintah Singasari itu memang patut disesalkan. Kita harus segera menentukan sikap demi kewibawaan dan pemerintah dan bangsa Mongol.
terutama demi menjaga kehormatan nama Baginda sebagai kaisar. Tapi hendaknya kita jangan terbulu-bulu nafsu. Tindakan kita jangan terlalu brutal. Karena hal itu bisa merendahkan martabat bangsa kita yang beradab. Sikap brutal hanyalah berlaku bagi bangsa yang belum maju tingkat kebudayaannya. Ampun Baginda, demikianlah pendapat hamba. Ampun Baginda. Menurut pendapat hamba, tindakan balasan seperti itu, seperti yang hamba usulkan, tidaklah brutal. Itu cukup wajar. Kita masih bernama manusia yang tersinggung dan marah apabila harga dirinya diinjak-injak. Justru kalau kita biarkan saja kelakuan Raja Singasari itu, bisa menimbulkan kesan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang lemah. Hamba khawatir hal ini bisa mempengaruhi bangsa-bangsa lain yang sekarang menjadi taklukan maupun sekutu Mongolia. Aku juga ingin mendengar pendapat Panglima Kausing. Ampun Baginda. Pendapat hamba tidak begitu berbeda dengan pendapat Panglima Ikemese. Raja Singosari memang tidak pada tempatnya memperlakukan seorang utusan seperti itu. Tapi janganlah hendaknya kita melibatkan orang yang tak berdosa. Ampun Baginda, yang hamba maksudkan adalah orang tua di sebelah hamba ini. Dia orang Singasari, Panglima. Dia harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan rajanya. Dia tidak berbuat. Mengapa harus bertanggung jawab? Lalu, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah orang tua itu akan kita bebaskan begitu saja? Tidak. Kita bisa memanfaatkannya untuk mengadakan penghinaan balasan terhadap Kertanegara. Penggal kepalanya dan serahkan pada Raja Singasari itu disertai surat ancaman ataupun tantangan perang. Habis perkara. Kita adalah bangsa yang besar. Kita jangan mau dihina begitu saja oleh negeri kecil seperti Singasari. 10 negeri seperti Singasari bisa kita sapu bersih dengan bala tentara Tatar. Tunggu. Nah, sekarang giliranku untuk bicara. Kalian mendengarkan saja. Semula aku memang mempunyai maksud yang sama dengan apa yang diutarakan Panglima Sihpi. Tapi sekarang aku mempunyai pertimbangan lain. Kupikir pendapat Panglima Ikemese jauh lebih bijaksana. Bukan begitu, Panglima Sihpi? Ampun, Baginda. Kami hanyalah sekedar mengemukakan pendapat. Akhirnya semua keputusan berada dalam tangan Baginda yang agung, Kaisar Kublai Khan. Kami akan menurut apa yang Baginda putuskan. Ya, memang tak ada perlunya kita membunuh orang yang tidak mempunyai kesalahan. Jadi, Baginda akan membebaskan orang Singasari ini? Sabar, Panglima Sihpi. Aku akan bicara sebentar dengan orang yang bersangkutan. Tuan Lanubaya. Iya, Tuan Kaisar. Saya tahu, Tuan bukanlah seorang sembarangan. Saya mendapat keterangan bahwa Tuan ahli dalam hal pembuatan senjata. Benarkah itu? Tuan tidak perlu menyembunyikan keahlian Tuan itu. Kami sudah tahu semuanya. Dan saya mempunyai bukti yang kuat bahwa Tuan memiliki keahlian yang langka. Apakah Tuan yang membuat tulisan di atas pedang ini? Iya, benar Tuan Kaisar. Luar biasa. Tuan ternyata mempunyai keahlian membuat senjata yang benar-benar langka. Sekarang, marilah ikut saya. Saya akan membawa Tuan ke ruang penyimpanan senjata milik Kekaisaran Mongolia. Kaisar Kublai Khan lalu membawa Empu Ranubaya melihat berbagai macam senjata yang tersimpan dalam ruangan khusus. Tak lama kemudian, mereka sudah kembali lagi ke ruangan sidang, sementara para hadirin belum ada yang berani meninggalkan tempat duduknya.
Bagaimana Tuan Lanubaya? Saya ingin tahu apa kesan Tuan setelah melihat berbagai macam senjata yang tersimpan di ruangan tadi. Tidak jauh berbeda dengan senjata yang pernah saya lihat, Tuan Kaisar. Semuanya terbuat dari bahan logam yang masih muda usianya. Semuanya kurang bermutu? Ya, semuanya. Tapi ada 3 macam benda yang terbuat dari bahan logam yang barangkali agak berbeda mutunya. Bahan logam benda itu sepertinya cukup tua. Saya melihatnya di pojok ruangan di dekat tumpukan pedang. Benda apakah itu? Saya melihat sebuah ladam atau sepatu kuda yang bentuknya sangat sederhana. Kalau Tuan Kaisar berkenan melihatnya, silakan memerintahkan seseorang untuk mengambilnya. Baiklah. Panglima Kausing, kau bisa membantu aku mengambilkan benda itu? Dengan senang hati, Baginda. Maaf, Baginda. Mungkin benda ini yang dimaksudkan Tuan Lanubaya. Iya. Apa benar benda ini yang Tuan maksudkan? Iya. Benar, Tuanku Kaisar. Sepatu kuda itulah yang saya maksudkan. Kalau tidak salah, sepatu kuda ini sudah ada sejak Kaisar yang lama memerintah Mongolia. Apakah ada yang tahu mengenai sejarah benda ini? Ampun, Baginda. Barangkali hamba masih mengenali benda tersebut. Kalau hamba tidak keliru, sepatu kuda itu merupakan hadiah atau cindera mata dari Raja Singasari yang terdahulu. Ya, memang benar. Kita sejak dulu menjalin hubungan baik dengan Tumapel atau Singasari. Kalau hamba tidak salah, benda tersebut dimaksudkan sebagai lambang persahabatan antara kerajaan Singasari dan Mongolia. Iya. Tapi saya tidak melihat keistimewaan apa-apa pada benda ini. Dapatkah Tuan Lanubaya menjelaskannya, sekaligus memberikan buktinya? Benda itu memang sederhana. Seperti ladam kuda pada umumnya. Ya. Tapi bahan logam yang dipakai benar-benar tua umurnya. Buktinya? Baik, saya akan membuktikannya. Tapi maaf, bukan di sini tempatnya, melainkan di halaman sana. Empu Lanubaya lalu berjalan keluar diikuti Kaisar Kublai Khan dan yang lain. Sesampai di halaman balai sidang, Empu Lanubaya meletakkan ladam kuda di atas sebongkah batu. Mengci yang juga hadir dalam pertemuan itu nampak kurang senang. Beberapa kali dia berbisik-bisik pada Panglima Sipi. Nah, Tuan Kaisar, nanti akan terbukti logam manakah yang muda dan yang tua umurnya. Sekarang saya harap seorang prajurit tampil ke depan untuk memperagakan kekuatan ototnya. Saya minta prajurit yang kekar dan bertenaga besar. Biarlah saya yang memperagakannya, Tuan Lanubaya. Iya. Bagus. Saya pernah melihat sendiri betapa besarnya tenagamu. Nah, ambil pedangmu dan tebaslah ladam kuda itu sekuat tenagamu. Baik, Tuan Lanubaya. Canpi mundur beberapa langkah untuk mengambil ancang-ancang. Semua yang melihat terpaksa menahan napas, ingin tahu apa yang akan terjadi. Canpi menarik napas panjang beberapa kali untuk mengumpulkan tenaga sebanyak-banyaknya. Kemudian... Semua yang ikut menyaksikan di halaman balai sidang kerajaan Mongolia menahan napas. Kaisar Kubilai Khan yang berdiri di atas tangga istana kelihatan tenang
walaupun matanya tak berkedip melihat pedang Canpi yang berkelebat di udara. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Empu Ranubaya dapat membuktikan pendapatnya di depan Kaisar Mongolia? Dan bagaimana nasib Empu Ranubaya selanjutnya? Silakan mengikuti seri berikutnya episode Kisah dari Seberang Lautan ini. Sampai jumpa.